Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman jejak peradaban.id? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada bulan Ramadan ini khusus kita membuat satu program yang namanya sharing Ramadan. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh teman kita, saudara kita Ahmad Labib Majedi, mahasiswa pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta. Jadi untuk diketahui teman-teman sekalian bahwasanya untuk diskusi atau sharing mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW ini akan dibagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, tiga, 4 masing-masing pada Rabu malam pukul 20.30. Tanggal 29 April, tanggal 6 Mei, tanggal 13 Mei, dan tanggal 20 Mei 2020. Yang sama akan disampaikan oleh saudara kita Ahmad Labib Majedi atau yang sering dipanggil Ale. Sambil menunggu kita tersambung dengan Ale, perlu diketahui juga bahwa teman-teman, untuk tema malam ini adalah kita membahas mengenai bagaimana Arab pra-Islam, kemudian kelahiran Rasulullah SAW, masa kecilnya hingga menjelang pernikahan dengan Siti Khadijah. Artinya kita akan melihat dulu bagaimana kondisi Arab pada waktu itu, kemudian ketika masa kecil Nabi SAW, kemudian ketika remaja sampai menjelang pernikahannya dengan Siti Khadijah. Oke teman-teman, kita masih menunggu tersambung dengan saudara Labib. Mungkin untuk kesempatan kali ini teman-teman bisa bertanya, tapi pertanyaannya akan kita tampung dulu. Mungkin di sesi minggu depan kita akan jawab seperti itu. Oke, kita coba menyambungkan dengan saudara Ale. Alhamdulillah, sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alek bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa. Kalau suara Bang Alek agak sedikit kecil, mungkin bisa sedikit didekatkan seperti itu. Bentar. Posisinya harus cari posisi. Halo, tes. Halo, dengar ya teman-teman sekalian? Oke. Jadi tadi Bang Alek sudah saya berikan pengantar kepada teman-teman bahwasanya diskusi kita ini full 1 bulan, tapi nggak tiap hari. Jadi diskusi kita ini akan diadakan setiap Rabu malam pukul 20.30. Jadi teman-teman yang baru selesai tarawih atau sudah melaksanakan tarawih bisa bergabung di sini. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana Arab pra-Islam, kemudian sampai menjelang pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Tapi teman-teman ini nampaknya banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Siapa sih pemateri kita, teman kita pada malam hari ini untuk membahas sejarah Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa diceritakan sedikit kurikulum vitae mungkin ya. Kurikulum vitae dari Bang Ale ini yang perlu saja ingin disampaikan. Silakan mungkin kita berikan waktu kepada Bang Ale.
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, saya Ahmad Labib Majdi, asli dari Ciamis, Jawa Barat. Saya lulusan dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seangkatan dengan Pak Pra. Kemudian saat ini alhamdulillah saya sedang melanjutkan program atau di program magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk prodinya sekarang atau prodinya studi Islam, tapi konsentrasinya pemikiran Islam, jadi agak-agak belok dikit gitu ya, dari S1. Mungkin itu dari perkenalan singkat saya. Oke, jadi teman-teman, Bang Ale ini sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan ya. Ya, Ciputat Tangerang Selatan, tapi nomenklaturnya Jakarta. Nomenklaturnya Jakarta, ya nggak apa-apa. Sedang menempuh magister di studi Islam tentang pemikiran Islam. Bang Ale, langsung saja kita berikan waktu sepenuh-penuhnya kepada Bang Ale untuk memberikan gambaran bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan pengantar bagaimana kondisi Arab pra-Islam pada saat itu, kemudian menjelang pernikahan beliau dengan Siti Khadijah. Silakan Bang Ale. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing, sedikit berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya baca, apa yang saya ketahui tentang sejarah Nabi Muhammad. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Arab pra-Islam dan menjelang pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Namun sebelum itu tampaknya saya ingin sedikit memberikan pengantar sebelum masuk ke periode Arab itu, bahwasanya perkembangan studi tentang biografi Nabi Muhammad ini telah boleh dikatakan berkembang begitu pesat, baik dari sarjana-sarjana muslim maupun sarjana-sarjana non-muslim gitu. Sehingga banyak perkembangan baik dari metodologi maupun dari hasil penelitian yang antara satu sarjana dengan sarjana yang lain itu banyak yang saling berbeda pendapat. Maka dari itu sebetulnya saya juga sedikit bingung ketika harus membahas Arab pra-Islam, karena Arab pra-Islam ini jika kita posisikan sebagai sebuah sejarah atau sebagai rangkaian dalam sejarah peradaban manusia, sejarah peradaban dunia, maka Arab pra-Islam ini bisa sampai atau bisa kita mulai pembahasannya dari Mesopotamia kuno. Hanya saja ketika kita berbicara Arab pra-Islam, dan Arab itu yang dimaksud adalah orang-orang Arab di Hijaz misalkan, maka yang perlu kita bahas adalah bagaimana situasi dan kondisi pada sekitar 1 sampai 3 abad menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sekitar tahun 400 sampai 500 atau 300 sampai 500 Masehi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Baik, sejauh yang saya baca, pertama mengenai istilah Arab itu sendiri.
Karena banyak, atau mungkin tidak banyak, tidak sedikit, takutnya kalau banyak mayoritas gitu, tidak sedikit orang-orang atau para sarjana itu tampak seperti salah paham dengan istilah Arab itu sendiri. Ada yang mencoba mengartikan atau memposisikan Arab itu sebagai sebuah bangsa, ada yang mengartikan sebagai sebuah negara, dan ada juga yang memposisikan Arab itu ya sebuah anak benua gitu. Nah, dalam posisi kita membahas Arab Islam, mungkin tepat ketika kita memposisikan istilah Arab itu sebagai sebuah wilayah di mana wilayah tersebut dibatasi oleh benua-benua yang lain. Seperti misalnya secara geografis Arab, daerah Arab itu, atau mungkin kita biasa menyebutnya Jazirah Arab, dibatasi di daerah atau di wilayah sebelah. Misalkan kita contoh ini utara, selatan, timur kan. Nah, di sebelah barat ini dibatasi atau bertemu dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab dan sebagian besar dari negara Irak sekarang. Kemudian di sebelah utara dibatasi oleh sekarang mungkin Suriah maksudnya, atau Syam dulu, Syam dan sebagian kecil dari Irak. Kemudian di selatan ada Laut Arab yang menyambung dengan India. Nah, kondisi geografis Arab itu sendiri dikelilingi oleh gurun pasir atau padang pasir gitu. Sehingga dengan batas-batas yang seperti itu kemudian dikelilingi oleh sebagian besar padang pasir atau gurun pasir, menurut salah satu penulis sejarah bahwasanya itu adalah suatu keuntungan bagi daerah Arab. Mengapa suatu keuntungan? Karena posisi selatan dan utara yang merupakan sebuah lautan itu menjadi pusat perekonomian satu sisi. Di sisi lain, karena adanya gurun pasir yang mengelilingi itu membuat daerah Arab pada saat itu seperti memiliki benteng kokoh. Makanya kita atau saya pribadi tidak menemui satu buku atau suatu karya pun yang menyebutkan bahwa Arab pernah dijajah pada masa sebelum kedatangan Islam. Selain itu, boleh jadi orang-orang Arab, mengapa mereka atau daerah Arab, mengapa mereka tidak pernah diduduki oleh orang-orang asing, karena memang watak dan sifat mereka yang bebas, kemudian tidak ingin terkekang, keras juga. Apalagi ada suatu teori yang dikemukakan oleh Philip K. Hitti menyebutkan bahwa orang-orang Arab ini sebetulnya bangsa Semit. Dia turunan dari ras Semit. Sementara ras Semit ini dia memiliki sifat-sifat yang tadi itu keras, bebas dan lain sebagainya. Nah, sementara seperti buku yang saya punyai di sini ada Jawad Ali menyebutkan bahwa orang-orang Arab secara genealogis atau secara asal usul bisa dibagi menjadi 3, yakni ada Arabia Felix, kemudian ada Arabia Deserta, dan ada satu lagi Arabia Petra. Arabia Felix, Arabia Deserta, dan Arabia Petra ya. Nah, sementara dalam buku yang lain seperti yang diajukan oleh penulis Ar-Rahiqul Maktum itu Al-Mubarakfuri, Syekh Rahman Al-Mubarakfuri, dia menyatakan bahwa
sebetulnya orang-orang Arab itu dibagi secara genealogis menjadi orang-orang Adnaniyah, Arab Adnaniyah. Orang-orang Arab Adnaniyah ini adalah orang-orang Arab keturunan langsung dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada orang-orang Arab Qahtaniyah. Mereka adalah orang-orang Arab yang disebut oleh salah satunya penulis Ar-Rahiqul Maktum itu sebagai penduduk asli dari Jazirah Arab, dari daerah Arab itu sendiri. Sehingga jikalau memang begitu, maka sebetulnya orang-orang Adnaniyah yang kemudian nanti keturunannya itu menjadi penguasa Hijaz, yang kemudian menurunkan suku Quraisy, mereka adalah sebetulnya pendatang. Sebagaimana kita juga ketahui secara umum bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berasal dari yang diyakini sekarang itu sebagai daerah yang termasuk dari Palestina. Barulah kemudian karena sejarahnya gitu ya, Nabi Ibrahim kemudian menikahi menikahi pembantu, istilahnya itu ya. Mungkin dia boleh katakanlah pembantu begitu, amat. Kemudian melahirkan Nabi Ismail karena ada kecemburuan dari istrinya. Kemudian diajaklah Ismail dengan amatnya itu ke daerah padang pasir itu, yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Hijaz. Kemudian secara geografis juga, secara geopolitik, secara politik, daerah Arab ini ternyata sejauh yang saya baca berbeda sekali dengan uraian-uraian yang seringkali kita baca bahwa Arab itu terisolasi, sebuah daerah yang terisolasi. Padahal kalau kita baca beberapa sumber yang mutakhir, kita dapat menemukan bahwasanya pada masa itu atau sekitar awal abad Masehi 300 sampai 500 itu telah ada kerajaan-kerajaan, telah ada imperium-imperium, kekuasaan-kekuasaan, baik itu kekuasaan asing dalam artian non-Arab, kemudian ada juga kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang Arab. Nah, namun dari sumber yang saya baca, misalkan seperti yang ditulis oleh Fred Donald, menyebutkan bahwa di antara kekuasaan-kekuasaan pada masa itu ada dua penguasa atau dua kerajaan yang benar-benar mempengaruhi pada peradaban Arab saat itu. Yang pertama ada kerajaan atau Imperium Bizantium Romawi atau Bizantium. Yang kedua ada kerajaan atau Imperium Sasanian Persia. Nah, kedua kerajaan ini dalam sejarahnya selalu bersaing, selalu menjadi rival antara satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek kultural maupun dalam aspek keagamaan. Dalam aspek kultural misalnya, kerajaan Sasanian itu mendukung atau menyokong peradaban atau budaya kultur dari Iran kuno dan juga dari Persia kuno, Persia kuno. Sementara kerajaan atau Imperium Bizantium, mereka menyokong atau mendukung kultur atau tradisi dari Helenistik Yunani. Sehingga dilihat dari itu saja, kedua imperium ini memiliki dua kultur yang sangat berbeda, yang sangat kontras dan kontradiktif. Sementara di bidang keagamaan atau agama, di satu sisi
Imperium Bizantium atau kerajaan Bizantium ini menyokong atau menjadikan agama Nasrani, Kristen sebagai agama official, sebagai agama resmi bagi negaranya. Sementara kerajaan Sasanian menjadikan agama Zoroastrian sebagai agama resmi kerajaan mereka. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya daerah Jazirah Arab atau daerah Semenanjung Arabia ini sebetulnya penuh dengan dinamika, baik dinamika kultural, baik dinamika keagamaan maupun dinamika politik. Selanjutnya jika lihat dari perekonomian, memang secara ekonomi jelas bahwa pada dasarnya orang-orang Arab ini memiliki mata pencaharian sebagai seorang pedagang. Mayoritas adalah orang-orang yang berdagang, para pedagang, saudagar. Meskipun ada beberapa, terutama pastoral nomad, yakni kaum Badui, orang-orang Badui yang memiliki mata pencaharian atau gaya hidup yang berpindah-pindah, sehingga mereka menjadi penggembala unta, penggembala kambing, bercocok tanam, pertanian, dan lain sebagainya. Ini juga yang kemudian mungkin nanti akan kita bahas juga sedikit, bagaimana gaya hidup orang-orang yang lama ini atau orang yang sebelum ini cukup mempengaruhi terhadap orang-orang yang nantinya menjadi seorang muslim, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Lalu selain tadi ada faktor geografi, ada faktor agama, kemudian ada juga kondisi kultur, kemudian ada juga kondisi ekonomi. Nah, ada juga orang-orang Arab ini secara militer, jadi mungkin kita sudah sering mengenal dan mendengar adanya Ayyamul Arab, peperangan, hari-hari peperangan. Hal ini juga pula yang kemudian tampaknya membuat suatu peradaban atau yang mempengaruhi peradaban di daerah Arab sendiri, sehingga nanti kita akan bahas juga bagaimana orang-orang Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak jauh berbeda begitu dari apa yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu dari Arab pra-Islam sedikit yang saya bahas. Lalu kemudian mengenai agama mungkin ya. Ini hal yang saya kira cukup penting juga, bahwasanya selain ada agama Nasrani tadi, kemudian ada agama Zoroastrian, juga ada agama Yahudi gitu. Di mana agama Yahudi ini tampaknya sebagaimana kita sudah sering dengar pada masa Islam, nanti akan kita singgung juga, pada masa Islam menyebar di daerah Yathrib, di daerah Madinah, nantinya menjadi Madinah. Nah, untuk agama Yahudi sendiri, jika saya baca di sini disebutkan bahwa mereka ini tersebar di beberapa daerah di Jazirah Arab, terutama ada di daerah Palestina, kemudian ada juga di daerah Yaman, dan terutama yang paling besar adalah di Eastern, di daerah selatan Arabia. Jadi singkat cerita dapat kita katakan bahwa ada setidaknya 3 agama yang
boleh jadi mempengaruhi terhadap peradaban orang-orang Arab pra-Islam. Ya, ini ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Zoroaster atau Zoroastrian. Nah, uniknya adalah ketiga agama ini, meskipun dalam detil-detilnya mereka memiliki perbedaan, tetapi pada prinsipnya mereka menganut suatu yang disebut oleh Ira M. Lapidus sebagai transcendental universal. Jadi universalisme transcendental. Mereka pada dasarnya meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa, hanya ada satu dewa yang agung. Baik itu misalkan di Zoroaster ada Ahura Mazda, atau misalkan di Nasrani kemudian disebut ada Yesus dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya menurut Ira M. Lapidus, ketiganya ini mempunyai satu prinsip yang sama, yakni sama-sama menyembah Tuhan yang esa, meskipun kemudian berbeda-beda begitu dalam detailnya. Nah, maka dapat kita katakan pula bahwa perdebatan, polemik, baik polemik keagamaan, polemik politis, ekonomi dan lain sebagainya, itu kemudian mempengaruhi peradaban Arab kuno. Uniknya, ini yang uniknya orang-orang Arab pra-kuno, orang-orang Arab pra-Islam ini tampak tidak terpengaruh, tampak sangat tidak terpengaruh sedikit pun, bahwasanya mereka dikelilingi oleh dua kerajaan besar, kemudian mereka dikelilingi oleh tiga agama. Atau kemudian mereka juga dikelilingi oleh peradaban-peradaban, kultur-kultur yang telah maju seperti Helenistik dan Iranian, tetapi tampak tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap mereka. Nah, dari yang saya baca dan kemudian saya juga mencoba analisis, ada kemungkinan bahwa dari sifat yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang menikmati kebebasan, orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap kekuasaan-kekuasaan asing, pengaruh-pengaruh asing. Makanya menjadi masuk akal ketika orang-orang Arab justru lebih memilih hidup misalkan secara tadi saya katakan pastoral nomad, kemudian mereka juga hidup secara keagamaan menganut paganisme atau politeisme. Meskipun misalkan dalam buku sejarah seperti di Ar-Rahiqul Maktum itu disebutkan ada satu orang yang berperan penting sebagai penyebar, boleh dikatakan seperti itu, penyebar politeisme, penyebar paganisme di daerah Jazirah Arabia, terutama di Hijaz. Tokoh itu adalah Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini dia adalah salah satu tokoh yang terkemuka, salah satu tokoh yang dihormati, yang dimuliakan, karena memang orang-orang Arab juga memiliki watak untuk memuliakan orang yang dipandang oleh mereka itu orang yang religius, kemudian orang yang juga lebih tua, dimuliakan. Nah, posisi seperti itu ternyata didapatkan oleh Amr bin Luhai. Nah, singkat cerita, ketika Amr bin Luhai dalam perjalanan dagang ke daerah Syams atau ke Suriah pada saat ini, dia menemukan suatu peribadatan yang unik, mungkin boleh kita katakan seperti itu, di mana orang-orang menyembah patung, dan patung itu patung yang besar gitu. Dan yang kita tahu salah satu patung yang paling besar pada saat itu di Ka'bah atau daerah dekat Ka'bah itu adalah Hubal.
meskipun saya tidak membaca bahwa patung itu atau berhala itu adalah Hubal, tapi kemungkinan patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke Mekah, Ka'bah dari Syam itu adalah Hubal itu. Sehingga singkat cerita dia pulang ke Mekah, kemudian dia mulai menyebarkan paham politeisme atau paganisme. Meskipun kemudian jika kita mencoba untuk menelisik secara seksama atau secara mendalam, orang-orang pagan itu kan sebetulnya jika kita telisik lebih lanjut, mereka tidak mengingkari sama sekali adanya keesaan Tuhan. Karena apalagi jika di salah satu buku itu disebutkan masih adanya sisa-sisa monoteisme, sisa-sisa konsep monoteistik di daerah Hijaz, di daerah Jazirah Arabia, sehingga boleh jadi yang dimaksud politeisme sekarang ini pada saat itu, maksudnya yang kita maksud politeisme pada saat ini, pada saat itu adalah sebetulnya adalah henoteisme. Ini boleh jadi, karena jika politeisme adalah penyembahan atau keyakinan terhadap banyak dewa, terhadap banyak Tuhan, sementara henoteisme adalah keyakinan bahwasanya ada satu Tuhan yang paling menguasai, yang paling berkuasa, tapi kemudian dia juga meyakini ada Tuhan-Tuhan kecil. Dan Tuhan-Tuhan kecil ini yang mungkin disalahartikan, salah pahami, sehingga orang-orang Jazirah Arabia pada saat tentang kelahiran Nabi Muhammad ini disebut sebagai politeistik atau paganis begitu. Selain itu juga penting juga kita ketahui atau kita ingat kembali bahwa para sejarawan baik muslim maupun non muslim seringkali menyebut adanya atau konsep monoteistik pada masa itu, konsep monoteistik yang tersisa pada masa itu disebut sebagai ajaran Hanif atau Hanifiyatus Samhah, yang biasa kita sebut dalam hadis Nabi itu ada Hanafiyatus Samhah. Nah, ajaran Hanif ini jika kita ingat kembali dalam Al-Quran itu ada disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini ketika dia diaku-aku oleh kaum Yahudi, kemudian kaum Nasrani sebagai golongan mereka, tapi kemudian dibantah oleh Al-Quran yang menyebutkan Ibrahim itu adalah Hanifan Muslimah. Nah, hal ini yang kemudian juga menjadi keyakinan para sejarawan bahwa ada konsep monoteistik sejati, ada konsep ajaran Hanif pada masa-masa Arab pra-Islam. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa seluruhnya orang-orang Arab pra-Islam itu adalah pagan. Mayoritas mungkin secara mayoritas atau kebanyakan orang-orang Arab pra-Islam itu menganut politeisme atau paganisme, tetapi bukan berarti bahwa ajaran-ajaran monoteis atau Hanif itu hilang sama sekali. Itu yang tampaknya juga kurang diperhatikan mungkin oleh para sejarawan. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana konsep-konsep tentang keagamaan atau latar belakang keagamaan, latar belakang politik dan lain sebagainya, penting juga mungkin kita bahas adalah sebelum masuk ke kelahiran Nabi itu adalah mengenai konsep kenabian itu sendiri, karena nantinya ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini nantinya tidak mau atau enggan untuk
menerima atau mengakui kenabian Muhammad. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu tulisannya, Bronner mengatakan bahwa konsep kenabian dalam ajaran Yahudi, terutama salah satunya dari ajaran Yahudi itu disebut konsep kenabian itu adalah sesuatu yang memang hanya keturunan Ishak, keturunan Yahudi. Jadi orang-orang yang berhak atau yang kemungkinan pasti bakal menerima wahyu seperti itu atau akan diangkat menjadi seorang nabi dan utusan rasul, itu adalah orang-orang yang menjadi keturunan dari Ishak atau orang-orang Yahudi gitu. Makanya rentetannya kan Ishak, kemudian ada Musa, Isa. Nah, sementara dari ajaran Nasrani ya nabi terakhir itu ya memang Yesus gitu, Isa. Sementara misalkan ada yang menyebutkan kata Ahmad atau kata Muhammad, misalkan katanya dari yang saya baca di dalam Bible atau dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu hanya merupakan sebuah proper name gitu. Sebagai ketua, bukan proper name, tetapi sebagai sebuah kata sifat. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga dari sinilah nanti kita akan sambungkan mengapa pada akhirnya, meskipun nanti juga ada yang diceritakan, kita harus ceritakan juga ada orang Yahudi, ada orang Kristen penista Nasrani yang mengakui kenabian Muhammad atau melihat ciri-ciri kenabian Muhammad, tapi kemudian mengapa pada akhirnya secara umum atau secara mayoritas, bukan secara umum, secara mayoritas orang-orang Nasrani maupun Yahudi setelah Nabi Muhammad diangkat, diturunkan wahyu kepada beliau, banyak yang menolak. Itu nanti lebih lanjut kita bahas. Baik, kemudian kita masuk ke soal kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad ini memang suatu hal yang bagi saya pribadi unik gitu. Maksudnya unik itu kita seringkali dalam buku-buku sejarah, di dalam tulisan-tulisan sejarawan itu ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini lahir pada tahun gajah ketika adanya Abrahah menyerang Mekah begitu, Hijaz. Nah, jika saya baca misalkan di Philip Kahiti, tampaknya Hiti juga mengakui adanya serangan dari kerajaan Abisinia yang dikuasai atau yang dipimpin oleh Abraha pada saat itu, sekitar Hiti menyebutnya 570 atau 571 Masehi pada saat itu. Dan hal itu merupakan hal itu terjadi atau berlangsung pada saat yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad. Namun misalkan dalam buku-buku yang lain ada juga yang menyatakan bahwa sebetulnya penyerangan Abraha itu ke daerah Hijaz atau ke daerah Makkah untuk menghancurkan Ka'bah itu tidak terjadi pada tahun 570 atau 571. Tetapi ada juga yang mengatakan terjadi pada pertengahan tahun 550. Berarti bisa jadi antara 550 sampai 555. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Karena memang kita cukup sulit untuk menelusuri secara lebih benar, secara lebih tepat begitu. Sebetulnya apakah Abraha itu memang, misalkan dalam Al-Quran kita sering menghubungkannya dengan surat Al-Fil begitu, ataukah memang sebetulnya itu hanyalah sebuah kias, sebuah sastra yang sengaja diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian banyak juga yang menafsirkan bahwa seperti sijil itu bukan daun atau batu yang turunkan dari neraka, tapi juga ada yang menyebutkan virus begitu kan, ada bakteri dan lain sebagainya. Ini mungkin hal-hal yang
bagi saya pribadi bukan keahlian saya begitu. Jadi saya tidak ingin terlalu membahas ke situ. Lalu bagaimana kelahiran Nabi Muhammad? Paling aman atau cukup aman, kita mungkin dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 atau 571 Masehi. Jadi alih-alih kita mengatakan tahun gajah, lebih aman atau lebih tepat mungkin kita menyebutnya kelahiran Nabi Muhammad itu 570 atau 571 Masehi. Nah, pada masa tersebut juga atau pada tahun tersebut juga kemudian kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini jika dibaca begitu dalam seperti Sirah Ibnu Hisham, kemudian sirah-sirah yang lebih terdahulu, itu selalu seolah-olah menampilkan nada yang pesimistis atau hanya menampilkan Nabi Muhammad dari sudut pandang kehilangan, dari sudut pandang kesulitan, dari sudut pandang yang ya pesimis lah, negatif begitu, dalam tanda kutip gitu, negatif. Sementara ada hal yang menarik dari yang saya baca itu, terutama dari Husain Mu'nis. Beliau ini salah satu sejarawan dari Mesir. Dia menulis dalam salah satu kitabnya atau dalam salah satu bukunya bahwasanya kalau kita selama ini sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu miskin, fakir, kekurangan harta begitu, ternyata menurut Husain Mu'nis tidak demikian. Jadi menurut Husain Mu'nis, Nabi Muhammad dengan latar belakang Bani Hashimnya, kemudian dengan latar belakang Bani Abdul Muthalib, sementara kita tahu bahwa Abdul Muthalib pada saat itu adalah pemimpin. Pada saat itu beliau atau Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat disegani, dihormati oleh orang-orang Hijaz, orang-orang Mekah. Maka menurut Husain Mu'nis tidak masuk akal jika Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang kekurangan, baik secara harta begitu, terutama secara harta begitu. Karena menurut Husain Mu'nis, jika kita telusuri atau Husain Mu'nis menelusuri terutama dari kakek buyutnya, misalkan dalam bukunya disebutkan seperti Qusay bin Kilab. Ini adalah orang yang pertama kali mendirikan suku Quraisy, gitu kan. Nah, Qusay bin Kilab ini dijelaskan oleh Husain Mu'nis adalah seorang negarawan, seorang politisi, dan seorang militer ulung yang memimpin suku Quraisy ketika kedudukan mereka masih berpindah-pindah sebelum akhirnya memasuki Mekah. Itu pertama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab juga adalah orang yang berhasil menjadikan orang-orang Quraisy maju tanpa kehilangan ciri khas nomadisme mereka, tapi ciri khas nomadisme itu bertransformasi menjadi suatu suku yang urban begitu, suku yang mulai menetap dan tidak berpindah-pindah. Kemudian keturunan dari Qusay, anak Qusay adalah Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini dijelaskan oleh Husain Mu'nis sebagai seorang politisi, sebagai seorang diplomat yang berhasil membentuk fakta konfederasi dengan suku-suku yang bertebaran di sekitar kota Mekah dan Hijaz, terutama suku Huza'ah. Sebagaimana juga perlu kita ingat bahwa di Hijaz pada saat itu, terutama di Mekah, ada persaingan antara suku Quraisy dengan suku Huza'ah gitu. Suku Huza'ah ini yang menurut bukunya siapa tadi itu ya, Badriyatin kalau tidak salah, dikatakan adalah orang yang
atau suku yang ingin merebut begitu, ingin merebut kekuasaan di Hijaz atau di Mekah pada saat itu dari suku Quraisy begitu. Selanjutnya ada Hashim bin Abdi Manaf. Kita nih cerita dulu genealogi Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga ada Hashim bin Abdi Manaf. Dia diceritakan sebagai seorang pengusaha dan pedagang sukses yang telah menopang perkembangan potensi-potensi perdagangan di kota Mekah, dan ia juga yang boleh dikatakan orang pertama gitu yang berhasil membuka jalan, membuka rute perdagangan, jalur perdagangan antara Mekah, Syam, Yaman, dan Irak. Dari sinilah kemudian kita dapat melihat bahwa Mekah itu sendiri ternyata tidak terisolasi, tapi sudah ada interaksi dengan daerah-daerah yang lain. Nah, yang terakhir adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Dia adalah seorang agamawan yang berhasil menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan animisme melalui suatu kebijakan meletakkan dan menggantungkan model-model sembahan setiap suku di dinding Ka'bah. Tentu saja animisme ini kemudian nanti kan berantas begitu oleh Nabi Muhammad. Tapi kemudian yang kita perlu garis bawahi adalah Abdul Muthalib bin Hashim ini adalah seorang agamawan. Jadi kalau misalkan kita refleksikan, Nabi Muhammad sudah memiliki potensi-potensi untuk menjadi seorang agamawan, untuk menjadi seorang pengusaha, sukses, politisi, diplomat, termasuk negarawan dan militer dari kakek-kakeknya. Jadi Husain Mu'nis mengatakan bahwa ya tidak mungkin begitu Nabi Muhammad tidak berkecukupan begitu pada masa mudanya. Kemudian untuk kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri, misalkan kita ketahui dalam buku-buku atau kitab-kitab sejarah itu ayah beliau meninggal pada saat pulang dari perjalanan perdagangan dari Syam. Kemudian beliau lahir pada 570 atau 571 Masehi. Setelah itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai 4 tahun. Kemudian kembali lagi kepada pangkuan ibunya, namun ibunya meninggal kemudian 2 tahun kemudian, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, tapi kemudian kakeknya juga meninggal sampai usia Nabi Muhammad 8 tahun. Lalu beliau diasuh oleh Abu Thalib. Nah, ada satu hal yang interpretasi yang menarik dari salah satu sejarawan ketika menjelaskan mengenai ada peristiwa apa itu yang ketika masa dengan Halimah Sa'diyah itu dibelah. Nah, pembelahan dada itu. Ada yang menginterpretasikan seperti ini. Jadi pembelahan dada Nabi Muhammad yang kemudian sebagai sebuah ilustrasi bahwa Nabi Muhammad dibersihkan kotoran-kotoran dalam hatinya, dalam dadanya, itu menurut sejarawan itu bukan berarti benar-benar dipotong di belah dadanya oleh 2 orang yang berbaju putih bersih, tapi menurut salah satu sejarawan diinterpretasikan itu adalah hasil dari perenungan dan hasil dari pemikiran Nabi Muhammad pada saat kecil dengan Halimah Sa'diyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa cerita itu kan dimulai pada saat Nabi Muhammad bermain dengan anak Halimah Sa'diyah begitu. Kalau tidak salah menggembala domba apa menganggota begitu kan.
Nah, diinterpretasikan bahwa pada saat itu, pada saat mengembala domba, mengembala unta itu, Nabi Muhammad sambil berpikir, sambil merenung, sehingga kemudian ini mungkin yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad pada nantinya ketika melihat situasi dan kondisi orang-orang Arab yang tampaknya sulit atau sulit untuk diatur, atau orang-orang yang tidak berakhlak dan sebagainya. Lalu kemudian mengenai perjalanan Nabi Muhammad ketika menjadi saudagar atau menjadi seorang pedagang. Sebagaimana telah saya singgung tadi, bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak mungkin orang yang tidak berkecukupan, dan tidak mungkin orang yang fakir atau miskin. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Muhammad, kalau misalkan dalam salah satu fragmen sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad mengambil dagangan dari Khadijah, Siti Khadijah. Itu bukan karena Nabi Muhammad kekurangan, atau bukan karena Nabi Muhammad fakir atau miskin, melainkan memang Nabi Muhammad sedari kecil, sedari awal kelahiran kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda, itu dikenal sebagai seorang yang jujur dan seorang yang terpercaya, berpengalaman. Sehingga karena kejujurannya, karena pengalamannya, Nabi Muhammad dipercaya oleh Siti Khadijah, seorang saudagar wanita yang sangat sukses dan sangat kaya, untuk mendagangkan barang-barangnya di Syam atau Syria. Kemudian juga Husain Mu'nis di sini jujur banyak hal-hal yang menarik yang ditulis oleh Husain Mu'nis di sini. Misalnya mengenai Nabi Muhammad ketika muda ini, jika kita selalu atau biasa gitu mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin, As-Shadiq dan lain sebagainya, tapi ternyata juga Nabi Muhammad adalah sosok yang tegas begitu. Ketegasan ini bisa dilihat misalnya dari teguran Nabi Muhammad terhadap Abu Jahal. Di sini diceritakan bahwa Abu Jahal pada saat itu mengambil harta milik seorang pedagang kecil secara paksa. Apa berarti? Kalau bahasa sekarang mungkin bukan begal, namanya? Merampas jadi japre mungkin jadi. Nah juga. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu melihat kejadian tersebut, ternyata Nabi Muhammad langsung menegur Abu Jahal. Dan uniknya juga diceritakan oleh Husain Mu'nis ini, Abu Jahal sekonyong-konyong langsung mengembalikan hal tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang sempurna dalam tanda kutip bagi saya melihat sosok Nabi Muhammad. Di satu sisi beliau adalah orang yang begitu dipercaya, begitu pengalaman, begitu lemah lembut, tapi juga di satu sisi beliau adalah orang yang tegas, orang yang keras. Tapi bukan berarti orang yang kasar begitu, tapi orang yang tegas begitu. Sehingga karena ketegasannya beliau cukup disegani, atau memang disegani oleh orang-orang Arab bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, sebelum diutus atau diwahyukan ayat-ayat Al-Quran kepada beliau. Lalu kemudian ada juga beberapa hal yang menarik. Mungkin saya membacakan hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik yang
mungkin jarang gitu, bukan jarang sih istilahnya, yang Orang tidak umum. biasa kita dengar dari sosok Nabi Muhammad. Seperti misalnya ada juga di sini bahwa disebutkan oleh Husain Mu'nis juga, Nabi Muhammad ini apa ini? Orangnya, beliau ini penuh dengan optimistis. Kemudian selain itu juga beliau juga orang yang memiliki kesantunan dalam berargumen, kesantunan dalam berargumentasi, terutama juga hal yang paling penting begitu yang dapat dilihat dari Muhammad adalah keluhuran akhlak beliau. Meskipun kemudian ada beberapa cerita begitu di dalam beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pada saat usia muda sempat mengikuti perang Fijar, dan disebutkan dalam Al-Baladur atau Sirah Indonesia begitu, sampai Nabi Muhammad ini mengikuti perang Fijar, atau yang disebut atau diartikan perang pelarangan, karena memang terjadi pada bulan-bulan haram begitu, sampai mengikuti 4 kali begitu. Dari sini juga kita dapat melihat bahwa secara tidak langsung Nabi Muhammad memiliki sebuah loyalitas, solidaritas begitu dengan keluarganya, sehingga nantinya kita akan juga melihat, menyambungkan bagaimana solidaritas atau loyalitas itu dipindahkan begitu, atau dialihkan rasa solidaritas, rasa loyalitas itu bukan lagi terhadap suku kesukuannya, tetapi berdasarkan keagamaan, berdasarkan ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan atau oleh Allah kepada beliau. Nabi Muhammad misalkan juga di sini saya temukan tentang hal-hal yang unik dari Nabi Muhammad ini. Ternyata Philip Kahiti pun tampaknya memang menganggap atau melihat Nabi Muhammad itu dengan penuh pesimistis gitu, dalam artian kehidupannya penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan yang berat begitu. Nah, di sini juga disebutkan oleh Husain Mu'nis ini, Nabi Muhammad ini selain juga tadi saya katakan berargumentasi dengan sopan santun. Assalamualaikum Bang Ale. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi dibatasi ternyata waktu live kita. Kita sambung lagi tadi. Batas optimis, kalau saya enggak. Penggambaran masa muda Rasulullah SAW. Langsung saja, waktu dikembalikan. Oke. Ternyata sudah 1 jam juga ya. Terasa. Mungkin sedikit saja mungkin untuk sebagai penutup juga, sebelum nanti kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya. Jadi kita refleksikan kembali bahwa mungkin
takutnya ada yang baru masuk begitu, ada yang baru nonton, kita refleksikan kembali bahwa daerah Hijaz atau Jazirah Arabia Mekah itu pada dasarnya tidak terlalu terisolasi, boleh dikatakan seperti itu, tidak terisolasi dan memiliki dinamika-dinamika tersendiri, terutama disebabkan karena daerah tersebut dikelilingi oleh, boleh dikatakan, peradaban-peradaban yang sudah maju, seperti adanya kerajaan Bizantium dengan Helenistiknya, kemudian ada kerajaan Sasanian dengan Iraniannya atau tradisi Irannya. Kemudian juga ada daerah-daerah yang menjadi pusat perdagangan. Di daerah utara misalnya ada daerah Suriah, Syria, Syam. Kemudian daerah selatan ada Yaman, begitu. Yang mana Yaman itu sendiri kemudian kan sebagaimana juga kita ingat bahwa di daerah Yaman dan daerah utara juga, di daerah Syria juga atau Syam itu memang dikenal ada satu atau beberapa kerajaan kecil yang memang itu dipimpin oleh orang-orang Arab sih begitu. Selain itu kemudian daerah Arabia juga atau Jazirah Arab juga dia banyak dipengaruhi atau baik langsung maupun secara tidak langsung oleh tradisi-tradisi keagamaan baik itu Yahudi, Nasrani maupun Zoroaster. Juga ada juga penyebaran atau sisa-sisa agama-agama monoteis, konsep-konsep monoteisme, baik itu konsep monoteisme yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu yang kita sering sebut sebagai ajaran Hanif, maupun ajaran-ajaran monoteis yang memang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, kaum Nasrani maupun Zoroaster. Meskipun kemudian sebagaimana juga tadi kita telah bahas, ternyata hal-hal itu sedikit hanya sedikit mempengaruhi terhadap daerah Hijaz atau daerah Jazirah Arabia. Buktinya adalah daerah Hijaz atau daerah Jazirah Arabia khususnya di Mekah itu ternyata masih banyak orang-orang pagan, masih banyak orang-orang politeis. Meskipun kemudian sebagaimana tadi saya ajukan bahwa boleh jadi mereka bukan orang-orang politeis, tapi mereka adalah orang-orang henoteis. Nah, kemudian mengenai kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang Hijaz, kemudian Mekah, begitu penyembahan berhala, kemudian terutama diambil oleh Amr bin Luhai. Nah, pada tahun 571-570 Nabi Muhammad dilahirkan, begitu. Namun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ternyata ayahnya sudah meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika usia 6 tahun ibunya meninggal, kemudian usia 8 tahun kakeknya meninggal, sehingga para sejarawan banyak yang mempertontonkan atau menuliskan kehidupan awal atau kehidupan muda Nabi Muhammad itu secara, boleh kita katakan dalam tanda kutip, suram begitu. Jadi tidak ada nada-nada optimis, tidak ada nada-nada pesimis. Kemudian Nabi Muhammad juga seringkali digambarkan sebagai sosok yang miskin, fakir, berkekurangan. Padahal kalau misalkan kita tadi lihat dari kakek-kakeknya, begitu buyut-buyutnya, ternyata Nabi Muhammad sudah memiliki potensi dalam dirinya untuk menjadi seorang yang cerdas, begitu, seorang yang berkecukupan, karena sudah mempunyai bekal seperti menjadi seorang politisi, negarawan, militer, kemudian pedagang, dan juga seorang agamawan terutama, sehingga sulit untuk kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar hidup awalnya atau masa hidup awalnya itu benar-benar kesulitan begitu, benar-benar hanya di dalam sebuah kesuraman, di dalam sebuah pandangan yang pesimis begitu. Padahal sebagaimana juga diriwayatkan, beliau juga
ketika usia muda sudah diajak oleh Abu Thalib begitu kan, sudah diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, sehingga itu juga suatu indikasi bahwa Nabi Muhammad sejak muda pun sudah diajarkan begitu untuk menjadi atau sudah dikaderisasi mungkin begitu oleh Abu Thalib menjadi seorang pedagang atau pengusaha yang sukses. Nah, mungkin satu lagi cerita yang unik, terutama ketika perjalanan ini terkait dengan perjalanan kafilah dagang yang ke Syam itu bersama Abu Thalib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada usia 12 tahun atau 13 tahun Nabi Muhammad itu diajak oleh Abu Thalib ke Syam untuk berdagang. Nah, kemudian di tengah perjalanan di daerah Busro, kalau tidak salah daerah Busro itu, Nabi Muhammad, Abu Thalib atau kafilah dagang Abu Thalib ini beristirahat. Nah, ketika beristirahat, kemudian bertemu seorang pendeta Kristen, yang diyakini bernama Buhairah, yang menyatakan bahwa dia melihat adanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Sekilas, lalu kemudian pendeta Buhairah ini kemudian karena dia mengetahui ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, lalu mencoba memperingati atau mencoba untuk mencegah kepada Abu Thalib agar Nabi Muhammad ini jangan diajak ke Syria, ke Syam, karena khawatir ada orang-orang Yahudi yang ingin mencelakai Nabi Muhammad begitu. Nah, sekilas memang hal ini tampak bisa saja begitu, atau mungkin dalam artian ini juga menampakkan bahwa ternyata pada masa Nabi Muhammad masih ada begitu orang-orang Nasrani Kristen yang sampai begitu beritanya tentang kenabian Muhammad begitu. Nah, tapi kemudian kita juga perlu boleh jadi memang pada saat itu ada polemik begitu antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani, sehingga boleh jadi itu hanya sekedar prasangka dari Buhairah, hanya ketakutan dari Buhairah, atau juga memang Buhairah ini orang yang memang sebagai seorang pendeta begitu ingin menjadi orang yang pertama mengamini begitu kenabian Muhammad. Hal-hal yang spekulatif seperti ini yang dalam pandangan saya pribadi sangat unik begitu untuk dijelaskan lebih lanjut, karena nantinya ini juga akan menjadi sambungan kita nanti pada penjelasannya. Kok pada awalnya orang-orang Nasrani seperti adanya Buhairah itu mengakui ada tanda-tanda kenabian, mengapa pada saat Nabi Muhammad setelah diturunkan wahyu begitu tidak, atau sedikit orang-orang yang mengakui begitu kenabian Nabi Muhammad. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Tampaknya itu yang bisa saya sampaikan untuk periode Arab pra-Islam dan kemudian kehidupan awal atau kehidupan muda Nabi Muhammad. Sehingga yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya kita perlu melihat sosok Nabi Muhammad muda ini secara lebih optimis, secara lebih kreatif, juga secara lebih cerdas, sehingga jangan sampai karena kita melihat Nabi Muhammad yang dianggap fakir, dianggap miskin, kita menjadi tidak mau berusaha, atau misalkan sudah kerja ternyata resign begitu kan. Itu tentunya bukan sunnah begitu, bukan sunnah Nabi Muhammad. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Bang Ale. Terima kasih banyak Bang Ale atas sharingnya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW.
kepada teman-teman, terima kasih sudah setia menonton live Instagram ini. Semoga upaya yang kami upayakan ya sedikit banyaknya memberikan manfaat bagi kita semua. Selain itu juga kami juga terus berpesan kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatannya di tengah kondisi wabah seperti ini. Stay safe, di rumah aja katanya gitu. Kemudian kita juga menegakkan hashtag Ramadan di rumah seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bang Alek, kita mungkin ketemu lagi tatap muka minggu depan, hari Rabu, di jam yang sama, di bulan yang berbeda, bulan Masehi, tapi masih dalam bulan Hijriah yang sama, Ramadan. Itu saja kami dari Jejak Peradaban, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Alek yang telah berbagi. Kemudian kepada teman-teman juga kami ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti live IG-nya kita simpan, nanti kita tayangkan kembali di platform lainnya, atau itu di IGTV atau di tempat-tempat lainnya. Yang jelas kita mencoba untuk melihat Nabi Muhammad SAW pada masa muda ini keluar dari hal-hal yang dianggap mapan seperti itu, yang sebelumnya digambarkan bahwasanya susah, yatim piatu, fakir dan lain sebagainya. Ternyata secara nasabnya ternyata kakek-kakeknya itu adalah orang-orang yang hebat seperti itu, yang seorang negarawan, politisi, pengusaha dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih Bang Alek sekali lagi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Ramadannya tetap berkah, ibadahnya lancar, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.